Ada satu hukum yang berlaku pada tekanan hidrostatik, tekanan pada zat cair adalah hukum Archimedes. Hukum Archimedes. Ikhwas sekalian, jadi bagian sebelumnya kita sudah tahu bahwa dalam merancang kapal selam itu harus memperhatikan yang namanya tekanan hidrostatis air laut. Dan inilah yang menjadi pertimbangan dalam merancang struktur dan pemilihan bahan untuk membuat kapal selam. Nah, salah satu bahan yang tahan terhadap tekanan hidrostatis air laut itu tekanan yang sangat besar itu adalah baja. Baja ini sangat tahan dengan tekanan hidrostatis yang besar. Nah, ikhwas sekalian, baja ini adalah logam yang terbuat dari campuran besi dan karbon. Itu campuran. Baja itu adalah campuran, isinya ada besi sama karbon. Sehingga massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis air laut. Nah, sekarang coba kita pikirkan, kenapa kapal selam ini, kapal selam ataupun kapal laut yang lainnya, yang rata-rata terbuat dari baja itu tidak tenggelam. Padahal massa jenis baja itu lebih besar daripada massa jenis air laut. Ingat, dalam konsep massa jenis, kalau ada benda massa jenisnya lebih besar, maka dia pasti tenggelam di air. Kalau massa jenisnya sama akan terapung. Tapi ini massa jenisnya kapal lebih besar tapi dia tidak tenggelam. Nah, ini terjadi ikhwas sekalian karena masuk dalam konsep, nanti kita sebut dalam konsep Archimedes. Untuk mengetahuinya sebenarnya ini ada aktivitas. Ya, kita lihat dulu aktivitas tentang hukum Archimedes. Seharusnya ini kita percobaan di laboratorium. Nah, sekarang percobaannya kita menghayal. Coba perhatikan, ini namanya percobaan hayal tentang hukum Archimedes. Jadi alat yang kita butuhkan gelas kimia, ada gelas ukur, neraca pegas, ada benda yang tidak beraturan, logam atau air. Nah, sekarang yang mana itu? Ini gelas ukur namanya. Ini gelas pancur, mohon maaf ya. Ini gelas pancur, ini gelas sampingnya gelas ukur. Ini gelas ukur, ini gelas pancur, ini neraca. Ini neraca pegas yang mengukur berat. Mengukur berat, gaya berat. Ini neraca yang mengukur gaya berat. Pada percobaan ini, ikhwas sekalian, jadi diukur, ada benda yang diukur beratnya di udara dan di dalam air. Sekaligus apa gunanya gelas pancur? Gelas pancur ini digunakan untuk menghitung volume batu ini. Ini kan batu yang tidak beraturan bentuknya, kan susah ya diukur volumenya. Beda kalau di matematika kalian mengukur bangun ruang seperti kubus, balok, kerucut, bola. Gampang dihitung volumenya dengan menggunakan persamaan volume. Tapi ini kalau batu yang tidak beraturan, gimana mengukur volumenya? Kan sulit. Maka cara mengukur volumenya dengan menggunakan ini, gelas pancur. Gelas pancurnya diisi dulu. Kalau ada gelas pancur, di sini kan lubang. Ini diisi sampai full. Gelas pancurnya sampai menetes air. Kemudian ditunggu sampai airnya berhenti menetes. Setelah berhenti menetes, dicelupkan batunya keseluruhan. Maka akan ada air yang tumpah. Air yang tumpah ini volumenya pasti sama dengan benda yang masuk ke dalam gelas pancur. Maka volume benda itu sama dengan volume air yang pindah. Nah, itu konsepnya. Nanti dari sini kita akan jelaskan bagaimana ada cerita tentang Archimedes. Archimedes ini yang disuruh oleh raja mencari tentang mengetahui mahkotanya ini mahkota emas asli atau bukan. Oke, sekarang dalam percobaan ini, ikhwas sekalian, ini bendanya diukur di udara dengan di air. Ternyata ketika diukur di dalam air, beratnya lebih kecil. Ada berat yang hilang. Yang menjadi pertanyaan, dari mana berat itu? Nah, itu intinya ikhwas sekalian. Jadi pada percobaan itu, ketika diukur, jadi nanti ada beberapa benda diukur di udara dan diukur di dalam air, ternyata beratnya berbeda. Kemudian ini juga akan diukur volumenya, benda yang pindah, sekaligus nanti berat air yang pindah ini akan diukur.
Apa fungsinya, ikhwas sekalian, kita perhatikan ini. Jadi setelah kita melakukan percobaan tentang hukum Archimedes, kita akan tahu bahwa ketika ada benda dimasukkan ke dalam air, beratnya itu seolah-olah berkurang. Seolah-olah berkurang. Jadi peristiwa ini bukan berarti ada massa benda yang hilang. Ingat, massa itu kan tidak pernah berubah suatu benda. Massa benda itu selalu konstan dimanapun dia berada. Beda berat kalau berat dipengaruhi gravitasi. Tapi masalahnya ini benda beratnya diukur di tempat yang sama dengan gravitasi yang sama. Tapi ketika di dalam air ada yang kurang. Nah, berat benda yang berkurang itu ketika dimasukkan ke dalam air itu disebabkan, disimpulkan bahwa disebabkan ada namanya gaya apung, Fa. Itulah yang mendorong benda bergerak ke atas. Jadi yang berlawanan dengan arah gerak benda, sehingga secara matematis dirumuskan seperti ini, ikhwas sekalian. Secara matematis dirumuskan seperti ini, Fa, gaya apung itu tadi yang sama dengan berat benda di udara dikurangi berat benda di dalam air. Itu gaya apung. Berat benda di udara dikurangi beratnya di dalam air. Sehingga bisa juga saya tulis, berat benda di dalam air sama saja berat benda di udara dikurangi dengan gaya apungnya. Nah, ini kalian perlu catat perumusan ini. Jadi ternyata kalau ada benda dicelupkan ke dalam zat cair apa saja pasti beratnya berubah. Itu karena ada namanya gaya apung, Fa, yang arahnya ke atas, yang mendorong benda ke atas. Sehingga gaya beratnya berkurang ketika berat berada di dalam zat cair. Dimengerti sampai sini sebelum saya lanjut tentang gaya apung ini, dipaham? Sebelum masuk ke konsep Archimedes, masih ada ini. Iqbal, mengerti Iqbal? Tolong dijawab dulu. Ananta bagaimana? Ada yang tidak dipahami? Kalau saya mengerti Ustaz. Iya. Oke. Ya. Nah sekarang dari sini ikhwaskan, fenomena inilah yang dipelajari oleh Archimedes. Sehingga dinyatakan lahirlah namanya hukum Archimedes yang menyatakan bahwa jika ada benda dicelupkan apakah sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair, maka benda itu akan mengalami gaya ke atas. Yang besarnya gaya ke atas itu sama dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Yang didesak atau dipindahkan, atau seperti ini. Jadi benda yang turun, jika ada benda dicelupkan apakah seluruhnya atau sebagian, maka dia akan mendapatkan gaya ke atas. Ternyata gaya apung ke atas ini sama nilainya dengan berat zat cair yang dipindahkan. Ini kan ada zat cair yang pindah ya. Zat cair yang didesak. Beratnya ini ternyata sama dengan gaya apung. Jadi kalau kita melakukan percobaan ini, kita hitung berat benda di udara, kita hitung berat benda di dalam air, didapat nanti Fa sama dengan berat benda di udara dikurang berat di dalam air. Kemudian dihitung beratnya ini, ternyata nilainya ini sama dengan nilainya dari rumus ini. Itulah konsepsi dari hukum Archimedes. Ketika ada benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya di dalam zat cair, maka dia mendapatkan gaya ke atas yang nilainya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda. Itu konsepnya. Dari situ, ikhwas sekalian, sebelum masuk ke hukum Archimedes, kita baca dulu sejarah Archimedes. Archimedes ini itu hidup di sekitar tahun 287 sampai 212 sebelum miladia, sebelum Masehi. Dia adalah seorang yang berkebangsaan Yunani. Terkenal sebagai ahli matematika. Dia juga ahli astronomi. Terkenal juga ahli filsafat, ahli fisika, dan seorang insinyur. Banyak keahliannya ini. Nah, suatu ketika Archimedes, karena dia seorang ahli, dipanggil oleh raja. Diminta oleh Raja Hieron II untuk membuktikan bahwa mahkotanya benar-benar berasal dari emas murni. Tapi Archimedes merasa kesulitan.
kesulitannya menentukan massa jenis mahkota itu. Kenapa sulit menentukan massa jenis mahkota? Karena tidak ditahu bagaimana cara menghitung volumenya. Volumenya kan susah dihitung karena mahkota bentuknya tidak beraturan. Bagaimana caranya? Diketahui, Archimedes tahu cara menghitung volume mahkota itu. Dan pada akhirnya, karena Archimedes beberapa hari berpikir mencari cara bagaimana menghitung volume mahkota itu, dia berpikir, kemudian dia menceburkan diri ke tempat mandinya. Pada saat menceburkan diri ke bak mandinya, dia melihat ada air yang tumpah. Langsung muncul di benaknya, oh ini air yang tumpah sama dengan volume saya yang masuk ke sini. Akhirnya dia keluar sambil telanjang dan berteriak mengatakan, Eureka, Eureka, saya dapatkan, saya dapatkan. Nah, ketika dia sadari volume air tumpah itu sama dengan volume tubuhnya yang mendesak air keluar dari bak. Disitulah dia dapatkan cara menghitung volume mahkota. Karena menghitung volume dari volume mahkota yang didapatkan itu bisa diketahui emasnya ini emas murni atau palsu. Dan didapatkan ternyata mahkota raja itu bukan emas murni tapi campuran antara emas dan perak. Akhirnya pembuat mahkota itu dihukum mati oleh sang raja. Nah, ini kisahnya, kisah penemuan. Jadi sekarang, menurut Archimedes, ini teori Archimedes, menurut Archimedes, benda itu akan menjadi lebih ringan jika diukur di dalam air daripada di udara, karena di dalam air ada gaya ke atas. Itu menurut Archimedes, ada gaya ke atas. Ketika di udara, benda memiliki berat mendekati berat sesungguhnya. Karena masih ada tentunya gesekan udara. Karena berat zat cair didesak atau dipindahkan benda, ingat ini zat cair yang pindah tadi itu yang didesak, itu sama dengan M kali G. CP ini artinya berat zat cair yang pindah, yang tumpah tadi ini ya. Coba lihat praktikum ini kan yang tumpah, ini CP namanya. Zat cair yang pindah ini. Zat cairnya. Itu sama dengan M kali G. Kalian sudah pelajari di kelas 7. Nah, maka massa ini, dan ingat, menghitung massa ini ya. Bagaimana cara menghitung massa? Massa itu dihitung dengan massa jenis dikali volume. Ini juga pelajaran kelas 7. Massa jenis zat cair kali volume. Sehingga berat air yang didesak itu sama dengan Rho G V. Ini. Massa jenis zat cair dikali percepatan gravitasi dikali volume zat cair. Sehingga dari situ didapatlah hukum Archimedes gaya apung. Karena tadi Archimedes mengatakan bahwa besarnya berat zat cair yang dipindahkan sama dengan gaya apung, maka gaya apung selain dirumuskan WU dikurang WA, berat di udara dikurangi berat di dalam air, dia juga dirumuskan sama dengan ini, Rho GV. Di mana Rho itu adalah massa jenisnya zat cair, G itu adalah percepatan gravitasi, dan volume itu adalah volume zat cair yang dipindahkan. Sekaligus volume zat cair yang dipindahkan ini sama dengan volume benda yang tercelup. Kan begitu ya? Itu volume benda yang tercelup. Ingat, volume itu sama dengan volume zat cair yang pindah sekaligus sama dengan volume benda tercelup. Inilah cara menghitung berat gaya apung dalam hukum Archimedes. Ada pertanyaan sampai sini? Seru ya Ustadz, tapi disinilah serunya belajar fisika. Kita harus memutar kepala kita ya. Saling terkait semua. Makanya saya pernah sampaikan, antara satu hukum fisika dengan hukum fisika yang lain saling terkait. Kalau kita tidak tahu pelajaran sebelumnya, di sini akan blank. Ya. Konsep massa jenis kan kita sudah pelajari di kelas 7. Oke, next. Jadi, kemudian bagaimana penggunaan hukum Archimedes ini? Hukum Archimedes ini juga digunakan sebagai dasar pembuatan kapal laut atau kapal selam. Jadi suatu benda bisa terapung atau tenggelam itu tergantung dari gaya berat dan gaya apung.
Itu perbandingan gaya berat dan gaya apung. Selain dari konsep massa jenis. Ternyata besi tadi atau baja yang terbuat dari campuran besi dan karbon itu bisa diapung. Diapungkan. Bagaimana cara mengapungkan besi? Kapal yang terbuat dari besi itu dengan menggunakan konsep terapung dan tenggelam, yaitu lewat gaya berat dan gaya apung. Jika gaya apungnya maksimum, gaya apungnya itu lebih besar daripada gaya beratnya, maka bendanya terapung. Jadi itu konsepnya. Gaya apung ke atas ini kalau dia lebih besar, itu akan membuat kapal terapung. Makanya ikhwas sekalian, itu kapal sudah diukur oleh ahli, oh sekian massa yang bisa menampung. Jadi tidak boleh lewat bebannya. Dari konsep-konsep fisika itu. Konsep kapal selam juga sama. Kapal selam juga sama seperti itu. Jadi pada prinsipnya kapal selam, dia punya kemampuan tersebut. Dia bisa melayang, terapung, tenggelam. Itu pada prinsipnya, karena berat kapal selam itu bisa diperbesar. Bagaimana cara memperbesar berat kapal selam? Dengan cara memasukkan air ke dalam badan kapal. Dan bisa diperkecil dengan cara dikeluarkan air tadi dari badan kapal. Jadi ketika kapal selam akan tenggelam, air laut itu dimasukkan ke dalam penampung. Jadi penampung yang ada di dalam badan kapal. Ini bisa dilihat gambarnya, gambar penampungnya. Jadi berat total dari kapal selam menjadi lebih besar daripada gaya ke atasnya sehingga bisa tenggelam. Supaya tidak terus tenggelam, maka kapal itu bisa diapungkan dengan cara air di dalam badan kapal itu dikeluarkan dari penampung. Sehingga berat total dari kapal selam sama dengan gaya ke atas, sehingga melayang-layang. Inilah yang menyebabkan kapal selam melayang. Ketika akan diapungkan, jadi air penampungannya pada badan kapal dikeluarkan, sehingga volume totalnya menjadi lebih kecil, sehingga kembali ke atas. Jadi ini seperti ini, ikhwas kalian gambarnya. Ini ada di tengah ada tangki udaranya, ini ada katup bagian sini. Di sinilah tempat keluar masuknya air. Ini pengatur keseimbangan. Jadi ini coba lihat air keluar dari penampung. Kalau ini air dimasukkan. Ini menjadikan, kalau ini kok tenggelam, ini kapal selamnya tenggelam, dimasukkan air. Ini kalau melayang, diatur supaya seimbang antara gaya apung dengan gaya berat kapal selam. Baik, ikhwas sekalian,